Kagetlah Wanda dan Siti ini. Pikirnya jangan-jangan sosok yang semalam datang lagi. Dan benar saja di samping rumah sudah berdiri satu sosok berjubah putih, berambut panjang, namun membelakangi Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa kembali dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri untuk Anda semua, para penikmat misteri, para pecinta misteri, dimanapun Anda berada. Kali ini Barada Official akan mengangkat sebuah cerita kisah nyata yang benar terjadi kepada seorang rekan di tahun 1987, jadi belum lama ya. Dan kisah ini benar-benar terjadi, bukan rekayasa, kisah asli yang benar terjadi. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada upload video terbaru atau live misteri terbaru dari Barada Official. Sekali lagi saya tegaskan, Barada Official adalah sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri. Adapun masalah Anda percaya tidak percaya, semua saya kembalikan kepada Anda, kembali ke diri Anda sendiri. Yang perlu saya garis bawahi, ambil sisi baiknya dari semua yang ditonton di Barada Official dan buang sisi buruk. Sahabat Barada Official, kisah ini terjadi sekali lagi di tahun 1987. Jadi belum lama ya kisah ini terjadi. Sebut saja di sini ada satu pasangan bernama Wanda dan Siti. Wanda dan Siti adalah pasangan yang setelah lama di usia perkawinannya belum juga dikaruniai momongan atau dikaruniai keturunannya. Jadi boleh dibilang menurut beliau rumah tangga sekitar hampir sudah 10 tahun, namun belum juga diberi momongan atau diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup tetap damai, tentram, dan tentunya penuh kebahagiaan. Namun satu yang dia idam-idamkan, dia tidak mempunyai keturunan. Jadi apabila melihat orang lain mengasuh anaknya atau bercanda dengan anaknya, terkadang hatinya suka merasa sedih. Namun Wanda dan Siti ini tetap bersabar, tetap menjalani apa yang dibilang orang, apa yang disarankan oleh orang untuk segera mendapatkan momongan. Jadi kemana-mana Wanda dan Siti ini selalu berdua. Dan usahanya kala itu dia berjualan mie ayam keliling. Berjualannya pun karena saking romantisnya pasangan ini selalu berdua.
untuk berkeliling menjajakan dagangannya, tak pernah ketinggalan istrinya. Dan pasangan ini adalah pasangan yang selain romantis juga pasangan ini pasangan yang rajin. Pasangan ini jikalau malam, karena memang di daerah ini banyak burung puyuh, jadi selalu mengobor burung puyuh menggunakan lampu patromak. Itu pun selalu berdua dia lakukan. Jadi rasa takut terasa ada lagi di pasangan ini. Pasangan ini selalu menggunakan lampu patromak. Memang kala itu belum ada penerangan listrik, adapun hanya beberapa rumah yang sudah mampu untuk menyambungkan listrik ke rumahnya. Jadi masih bisa dihitung oleh jari hanya beberapa rumah dalam satu kampung. Di sisi lain, di kampung sebelah, ada juga pasangan, yaitu sahabatnya Wanda bernama Duloh. Duloh ini belum lama menikah. Alhamdulillah akan segera diberi keturunan karena istrinya sedang hamil tua ya. Jadi sekitar 9 bulan mungkin ya kala itu. Dan pasangan ini adalah seorang pedagang juga ya. Jadi pedagang keliling, tapi berbeda dengan Wanda ya. Duloh ini adalah menjajakan bakso ya. Jadi menjajakan bakso keliling kampung. Sehari-hari Duloh ini selalu berkeliling kampung, berangkat dari mulai pukul 9 pagi pulang sampai pukul 8 atau 9 malam ya. Jadi tidak menentu, tergantung keadaan ramai tidaknya berjualan kelilingnya. Hari yang ditunggu-tunggu datang. Istrinya Duloh ini melahirkan. Di hari itu bukan main gembiranya Duloh karena memang itu anak pertama ya. Tapi sangat miris sahabatku. Kala melahirkan, sukar untuk melahirkan. Jadi sang paraji pun atau dukun beranak pun sudah menyerah. Bidan masih sangat jarang ya. Jadi semua rata-rata yang melahirkan menggunakan mak paraji atau dukun beranak. Dan istrinya pun merintih kesakitan karena melahirkan ya. Dan sangat disayangkan nyawanya tidak tertolong sahabatku ya. Bukan main sedihnya Duloh ini. Istrinya meninggal kala melahirkan. Tapi di balik itu Duloh juga merasa senang karena anaknya bisa tertolong ya. Sang ibu meninggal tapi anaknya bisa ditolong. Di balik kegembiraan juga ada kesedihan, dia harus berpisah untuk selamanya dengan istrinya karena istrinya meninggal di saat melahirkan anaknya. Singkat cerita, Duloh ini bingung ya merawat anaknya, sedangkan posisi Duloh ini hidupnya pun ngekos ya. Dan akhirnya terpikir oleh Duloh ini untuk menyerahkan anaknya kepada sahabatnya, yaitu Wanda. Datanglah Duloh ini ke rumah Wanda ya. Lalu singkat cerita, anak ini diserahkan kepada Wanda untuk dirawat karena memang Duloh akan pulang kampung karena tidak tega dan selalu sedih bila ingat dengan istrinya yang meninggal. Dan diserahkanlah anak itu dengan baik-baik
Dan tentunya senang banget hati Wanda dan Siti ini karena diberi momongan oleh Duloh ya. Walaupun syariatnya hanya anak angkat ya. Tapi karena memang ingin sekali Wanda dan Siti ini mempunyai keturunan, akhirnya dirawatlah anak Duloh ini oleh Wanda dan Siti. Bukan main sayangnya Wanda ini dan Siti kepada anak angkatnya ini. Dan diberi susu, dirawat selayaknya anak sendiri ya. Karena merasa luar biasa suatu anugerah hingga diberi nama anugerah. Waktu pun berjalan, hari demi hari berlalu. Setiap malam Wanda dan Siti ini selalu terjaga, bahu-membahu saling membantu merawat anak angkatnya ini yang kebetulan baru berusia 6 hari. Dan keanehan terjadi, sahabatku. Di malam ketujuh, di malam itu anak angkatnya ini, bayi ini menangis tak henti-hentinya. Kala itu mungkin menurut Wanda sekitar pukul 1 malam atau mungkin bisa lebih. Tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Karena memang Siti sedang menggendong bayinya atau anak angkatnya, jadi Wanda lah yang membukakan pintu itu. Tapi betapa terkejutnya Wanda karena di luar tidak ada orang. Lalu Wanda untuk meyakinkan keluar dari pintu itu, melihat ke sekelilingnya sampai ke samping rumah, tidak ada. Yang ada hanya desiran angin dan suara-suara binatang malam. Masuklah lagi Wanda ke dalam rumahnya. Dan istrinya bertanya, siapa orang itu? Lalu Wanda menjelaskan bahwa di luar itu tidak ada orang, mungkin itu hanya suara binatang atau apalah. Selang beberapa saat pintu itu ada yang mengetuk lagi. Dan anak ini semakin jadi menangisnya. Wanda langsung membukakan pintu itu dan dilihat tidak ada orang lagi. Lalu pun Wanda masuk kembali dan seperti biasa istrinya atau Siti ini menanyakan dan Wanda menjawabnya seperti jawaban pertama tadi. Dari jauh terdengar lolongan anjing. Anjing melolong dan angin berhembus sangat kencang, sahabatku. Menurut Wanda kala itu mungkin sudah hampir mencapai jam 2, jam 3 lah ya. Karena memang suasana sudah sangat sepi dan rumah pun masih jarang kala itu. Tiba-tiba di luar ada yang mengetuk pintu lagi untuk yang ketiga kali. Karena emosi dan merasa terganggu, akhirnya Wanda keluar sambil membawa golok dan membuka pintu itu lalu berkata, "Kamu jangan meledek saya. Kamu siapa?" Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari depan rumahnya di atas pohon. Kebetulan di depan rumah Wanda ini adalah pohon rambutan. Jadi tertawa di pohon rambutan itu cekikikan.
sambil pohon itu bergoyang dengan dahsyatnya ya. Karena memang Wanda ini nyalinya cukup lumayan, Wanda ini menaik ke pohon rambutan itu sambil membawa golok. Lalu pohon rambutan itu dibabadinya sambil berkata, Lu siapa? Jangan mengganggu. Pantas anakmu nangis terus dari tadi. Ternyata lu yang mengganggu. kata Wanda seraya sangat marah dan mengomel sejadi-jadinya. Dan makhluk itu pun pergi. Entah kemana, yang jelas sudah tiada suaranya lagi. Dan Wanda pun turun dari pohon rambutan itu menuju rumahnya. Dan keanehan terjadi, saudaraku. Di depan pintu rumah Wanda itu ada kursi dan meja dari kayu ya. Di atas meja itu ada secarik daun dibuat seperti seperti mengerucut. Tadi tidak ada, tapi sekarang pas Wanda kembali untuk masuk, tiba-tiba daun itu ada. Dan Wanda kaget. Dihampirilah daun itu. Dilihatlah daun itu. Dan ternyata di daun itu ada susu. Susu siapa ini? Sedangkan tadi di meja itu tidak ada apa-apa. Tapi setelah dia kembali, di atas meja itu ada secarik daun dibuat mengerucut, isinya adalah susu. Lalu Wanda masuk kembali ke rumahnya sambil membawa daun pisang yang berisi susu itu. Dan istrinya pun heran tentunya, bertanya bahwa itu adalah apa. Lalu dijelaskan oleh Wanda bahwa isinya adalah susu, entah susu siapa. Lalu susu itu dicium dan agak sedikit bau amis ya. Lalu istrinya menyarankan untuk membuang susu itu. Dan dibuanglah susu itu. Dan malam itu pun setelah sosok itu pergi dan tidak ada lagi, si bayi itu pun kembali tertidur dengan nyenyaknya. Di paginya, Wanda dan Siti ini masih tetap terheran-heran dengan apa yang diceritakan suaminya atau diceritakan Wanda kepada dirinya. Siapa yang menaruh susu di daun pisang? Dan itu siapa? Untuk apa? Dan malam pun kembali tiba. Kala itu menurut Wanda kejadian hampir mirip jamnya ya. Jadi malam itu seperti biasa sangat sepi, yang terdengar hanya suara binatang-binatang malam diselingi oleh rolongan anjing. Kembali keanehan terjadi. Si bayi ini menangis tak henti-hentinya. Kala itu di samping rumah, dan kebetulan rumah Wanda ini adalah masih terbuat dari bilik bambu atau dari anyaman bambu yang disebut pagar bambu ya, pagar ya dari anyaman bambu. Di samping rumah seperti ada yang menggaruk-garuk pagar. Semakin lama didengarkan garukan itu atau suara seperti yang menggaruk-garuk pagar itu semakin jelas. Dan bayi itu pun nangis semakin jadi. Dan selagi ada suara garukan itu, ada suara ketawa. Dan ternyata yang ketawa itu seperti ketawanya kuntilanak. Kagetlah Wanda dan Siti ini.
pikirnya jangan-jangan sosok yang semalam datang lagi. Lalu keluarlah Wanda ini seperti biasa sambil membawa golok di tangannya, keluar ke samping rumah. Dan benar saja di samping rumah sudah berdiri satu sosok berjubah putih, berambut panjang, namun membelakangi Wanda. Karena memang Wanda ini boleh dibilang nyalinya cukup lumayan berani, didekatinya sosok itu. Dan sosok itu didekati menjauh, didekati menjauh, seolah-olah tidak mau didekati. Lalu Wanda marah. Kamu ngapain selalu mengganggu anak saya? Ini anak saya, jangan diganggu terus. Maksud kamu apa? Tiba-tiba sosok itu tertawa sambil melesat terbang hilang entah kemana. Dan rupanya suara ketawa itu terdengar pula dari dalam rumah ya. Terdengar juga oleh istrinya Wanda, yaitu Siti. Suara apa itu, Bang? Seperti suara kuntilanak ketawa. Iya, memang. Itu suara kuntilanak. Masuk, Bang. Saya sendiri nih di dalam. Dan masuklah Wanda ini ke dalam. Namun kembali keanehan terjadi. Di atas meja kembali ada secarik daun seperti mengerucut dan berisi susu kembali. Kedua kalinya Wanda merasa heran. Susu dari mana dan susu siapa? Sedangkan waktu dia keluar tidak ada susu itu atau daun itu. Dan di situ mulailah Wanda berpikir, jangan-jangan sosok tadi adalah sosok dari ibunya bayi ini yang kebetulan meninggal saat melahirkan bayi ini. Lalu dibuanglah susu itu ke halaman, dilempar begitu saja. Wanda masuk ke rumahnya dan bayi itu kembali terdiam dan tidur dengan lelapnya. Rupanya sosok itu adalah sosok ibunya si bayi ini yang meninggal saat melahirkan. Nyatanya sudah 2 malam, yaitu di malam ke-7 dan malam ke-8 selalu datang. Malam pun berlalu dengan penuh pertanyaan di hati Wanda dan di hati Siti. Walaupun anak angkatnya atau bayi sudah tidur lelap, Wanda serta Siti merasa gelisah hingga menjelang pagi. Paginya pun datang dan Wanda berunding atau mengobrol dengan istrinya, yaitu Siti. Jangan-jangan kuntilanak yang semalam itu ibunya anak ini, Neng. Ucap Wanda kepada Siti istrinya. Sepertinya kayak gitu, Bang. Sepertinya itu memang mungkin dia melihat anaknya ke sini, dan mungkin susu itu adalah susu dari ibunya yang maksudnya adalah untuk menyusui anaknya. Kata Siti kepada Wanda. Iya juga sih ya, kayaknya ibunya. Tapi kalau begini terus menerus, kita nggak bakal bisa tenang karena selalu datang ke sini. Nanti kalau dia datang lagi, akan saya usir.
Dan malam pun tiba. Di malam ini nanti oleh Wanda ini, karena memang berniat ingin mengusir kepada sosok itu, sudah siap-siap, semuanya sudah disiapkan. Di situ sudah disiapkan ada bangle, ya, ada daun kelor, dan macam-macam penangkal. Tapi yang dinanti-nanti di malam itu tidak datang. Bayi itu tidur dengan lelapnya. Namun di dalam mimpi, Wanda bermimpi bahwa ibunya anak itu datang dan menitipkan air susu serta berkata, "Tolong rawat anak ini, sayangi dia seperti anak sendiri." Begitu di dalam mimpi Wanda. Dan Wanda pun kala bangun menceritakan perihal mimpinya kepada istrinya. Dan betul dugaan istrinya bahwa yang datang itu adalah sosok ibunya bayi tersebut. Di malam berikutnya, kejadian aneh terjadi lagi. Namun kali ini benar-benar nyata. Mengetuk pintu dibuka dan berdirilah sosok itu menghadap ke Wanda, namun dengan wajah tertunduk, dengan rambut yang panjang hingga mencapai lutut, serta wangi minyak duyung yang luar biasa menyengat. Karena memang Wanda ini orangnya pemberani, tetap dipandanginya makhluk itu sambil berkata, "Kamu jangan datang lagi ke sini. Setiap kamu datang ke sini, anak ini selalu menangis, tak henti-hentinya. Berarti kamu tidak sayang dengan anak kamu. Kalau kamu merasa sayang dengan anak kamu, tenang di duniamu. Kamu dan anakmu sudah beda alam. Jadi tolong, jangan kesini lagi, jangan ganggu kami lagi. Jangan takut anak kamu tidak kami sayang. Anak kamu akan saya urus, akan saya sayang seperti anak sendiri. Tolong, jangan ganggu kami." begitu kata Wanda kepada makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut itu tidak menjawab, hanya terdiam. Semakin lama semakin menipis, semakin lama semakin menipis, dan akhirnya lenyap, hilang terbawa angin. Rupanya memang benar, saudaraku, makhluk itu adalah sosok kuntilanak dari ibunya bayi yang meninggal saat melahirkan. Dan itulah sahabatku, cerita ini benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar cerita. Untuk itu namanya saya samarkan. Terjadi di tahun 1987. Dan bayi itu sekarang sudah punya istri. Ada, ya. Jadi memang benar-benar kejadian ini adalah kejadian nyata. Mungkin itu saja cerita kita kali ini. Percaya tidak percaya, saya serahkan kepada Anda, saya kembalikan ke tangan Anda. Namun yang saya garis bawahi dan saya tekankan adalah ambil sisi baiknya dari cerita ini, buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari Berada Official. Terima kasih banyak, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.